Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik kelas remaja Jemaat GKI Efrata Usi yang berbahagia. Kita bertemu lagi dalam kelas sekolah minggu di pelajaran ke-39, minggu ke-39. Tuhan memberkati adik-adik semua bersama keluarga. Kakak Meli mengucap syukur karena adik-adik sudah akan masuk ulangan. Mungkin ada yang sudah ulangan. Mari kita mengawali ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan rahmat-Mu yang besar. Penyertaan-Mu bagi kami, juga keluarga kami, orang tua dan saudara-saudara kami. Di pagi hari ini kami berkumpul lagi untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan berkenan hadir, bertahta dalam pujian penyembahan kami, dan biarlah Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Kami habiskan jam ibadah di pagi hari ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi satu lagu pujian penyembahan dengan judul Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Dengan hormat tunduklah semua, tunduk serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah panduan hidup kita untuk menjalani hidup-hidup kita selama ada di bumi ini. Untuk itu mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan terus memimpin dan mengatur serta memberkati hidup kami. Di pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat rohani bagi kami. Biarlah firman Tuhan terus menolong dan menuntun hidup kami. Allah Roh Kudus kiranya mengurapi dan memberkati hamba-Mu dan juga adik-adik semua yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dalam ibadah online ini. Dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya, bacaan Alkitab untuk kita di hari ini, di minggu ini adalah Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 9. Kitab Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Di bawah judul pelajaran Tuhan Maha Penolong. Kakak Meli akan membacakan buat adik-adik semua. Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 9. Mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah. Sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu,
sebab banyak kemurtatan kami. Kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapa engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan. Dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Sejauh demikian pembacaan Alkitab. Pokok pembicaraan kita di minggu ini adalah Tuhan Maha Penolong. Adik-adik kelas remaja yang berbahagia, ini adalah perkataan nubuatan dari Yeremia. Yeremia ini satu nabi besar di Israel yang hidup di zaman Perjanjian Lama. Pada masa Yoyakin, Raja Yehuda, dia hidup dalam 9 Raja Israel, 9 Raja Yehuda. Sampai terakhir adalah Raja Sedekia. Raja Sedekia itu Raja Yehuda yang terakhir yang sebelum orang-orang Israel dibuang ke Babel. Nanti dapat adik-adik baca selanjutnya dalam kitab Yeremia ini. Di Yeremia pasal 39, pasal 40 di situ diceritakan tentang Raja Nebukadnezar dari Babel datang dan meruntuhkan tembok Yerusalem. Membelah tembok itu jadi 2 dan setelah mereka semua diangkut ke dalam pembuangan ke Babel, tembok Yerusalem itu diruntuhkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Tapi hari ini kita tidak membahas itu. Kita membahas kenapa sampai orang Israel ini menghadapi hidup yang susah. Jadi manusia itu kalau kita marah, manusia kalau marah itu akan berdampak kepada orang di sekitar kita. Kalau kita marah anak-anak, misalnya Kakak Meli marah Yosua, pasti berdampak kepada Yosua saja. Bagaimana kalau Tuhan yang marah? Ini bacaan kita hari ini. Kalau Tuhan marah itu seluruh alam semesta ini terdampak, akan kena akibatnya. Sama dengan bacaan kita hari ini dalam Yeremia 14 ini. Di situ dijelaskan bahwa ketika murka Tuhan jatuh kepada orang Israel, maka mereka mengalami kekeringan. Bukan kekeringan rohani, tapi juga musim kering yang membuat mereka susah sekali. Kalau kita baca ayat 2 itu pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jadi orang-orang Israel ini punya tradisi, segala sesuatu itu biasa mereka duduk di pintu gerbang dan diskusi bahas di sana. Raja-raja juga kalau mau ketemu itu mereka datang ke situ untuk ketemu pembesar-pembesar kota, tua-tua Israel itu biasa duduk di situ. Dan kalau tempat pusat mereka kumpul saja sudah bermasalah. Bagaimana dengan yang lain? Pembesar-pembesar menyuruh pelayan-pelayan mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tapi tidak menemukan air. Sumur-sumur kering semua. Ayat 4 itu pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Para petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Pekerja-pekerja petani juga sudah kecewa semua karena sudah kering, tanaman kering semua. Rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir. Adik-adik rusa betina itu punya satu kelebihan, yaitu mengurus anak-anaknya dengan baik. Rusa itu kebiasaan rusa memang. Rusa itu kalau dia punya anak dia jaga. Dan rusa ini mereka makan daun muda. Jadi pohon yang baru tebang tumbuh, kebun-kebun yang baru dibuka, nah itu ada daun pucuk-pucuk muda itu dimakan oleh rusa. Tapi kalau pucuk-pucuk daun muda ini sudah tidak ada lagi, ya itu sudah. Rusa mau membawa makanan di mana lagi? Begitu juga dengan keledai hutan. Keledai hutan ini binatang yang paling tahan setelah unta di daerah kering. Jadi unta kelas 1, terus ada keledai hutan. Ini binatang-binatang yang punya ketahanan fisik luar biasa di daerah padang pasir, di gurun, di daerah kering. Tapi di sini ayat 6 bilang keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-ngap seperti serigala, matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Dan juga sudah repot. Ini dampak dari Tuhan marah, Tuhan murka. Kenapa Tuhan murka? Kalau kita baca di pasal 2 dari kitab Yeremia ini,
Orang-orang Israel itu sudah pembesar-pembesar, raja-raja, sudah mendustai Allah. Mereka menyembah Baal. Mereka menyembah Baal, mereka melakukan sihir, mereka mengorbankan anak-anak mereka untuk dewa-dewa asing. Jadi mereka membuat Tuhan itu marah sekali. Dan raja-raja juga berbuat ketidakadilan. Dan itu menyebabkan sampai Tuhan murka dan memberi salah satu hukuman, yaitu kekeringan. Firman Tuhan datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Makanya dalam doanya, dalam ayatnya yang ke-7, Yeremia langsung mengaku, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan. Oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ini Yeremia mengaku kepada Tuhan memang, bahwa memang orang Israel berdosa. Makanya mereka kena hukuman yang tadi. Tetapi ada satu sebutan yang menarik, yaitu, ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami. Jadi Yeremia hanya meminta kepada Tuhan, kau punya nama itu. Kenapa Yeremia bilang kau punya nama? Adik-adik, Tuhan itu dia punya satu sifat, yaitu Maha Kasih. Jadi nama ini menjelaskan tentang sifatnya. Yeremia bilang kau punya nama itu, kau punya sifat itu Maha Kasih. Kenapa sampai Maha Penolong? Kenapa sampai kita menderita begini? Itu maksudnya Yeremia. Jadi dari kau punya nama itu sebenarnya kau itu orangnya yang kau itu baik begitu. Bukan orang, ya Tuhan itu baik. Memang sifatnya memang Maha Penolong. Tetapi karena dosa yang besar sekali dilakukan oleh raja-raja dan juga oleh masyarakat Israel, akhirnya mereka kena hukuman. Kemudian Tuhan bilang, Yeremia bilang Tuhan itu dia seperti pesiara saja, seperti orang asing. Dia itu hanya lewat saja. Dalam ayatnya yang ke-9 itu, mengapa engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong, tapi engkau ada di antara kami ya Tuhan. Nah, dia cuma seperti orang asing. Ayat 8 itu, mengapa engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Jadi kelihatannya Tuhan itu macam dia tidak pusing. Orang asing kan gitu, kalau mereka datang ke suatu tempat, mereka kan tidak pusing dengan orang ada di situ. Mereka cuma datang, makan, mereka kalau hotel mereka tidur, selesai lanjutkan perjalanan lagi. Yeremia menganggap Tuhan seperti itu. Tapi Yeremia bilang, Tuhan, karena kau pun nama itu bukan seperti itu sifatmu. Jadi memang ada salah satu sifat Allah, yaitu menolong. Adik-adik, Yeremia menegur raja-raja. Yeremia juga menegur bangsa Israel untuk kembali bertobat. Tetapi mereka tidak bertobat. Mereka terus melakukan dosa-dosa itu. Nanti akhirnya kita baca di Yeremia terakhir itu, yang tadi kakak ada sebut itu. Akhirnya mereka semua dibuang ke Babel. Mereka tidak mendengar Tuhan lagi. Mereka murtad. Dan ini adalah akibat daripada dosa mereka. Jadi dosa itu berdampak sekali kepada murka Allah atas hidup kita. Jadi ini sebuah pelajaran penting untuk kita anak-anak remaja. Kalau kita terus hidup dalam dosa, pasti kita akan kena murka Allah. Bukan di bumi ini saja yang kita hidup, tapi nanti di akhirat juga kita akan kena murka. Kenapa? Karena semua orang, kita ini semua akan memberikan pertanggungjawaban hidup kita. Di kantor itu Kak Meli kalau kerja, setiap tahun itu mesti bikin laporan. Laporan pertanggungjawaban. Kegiatan-kegiatan, uang-uang yang kita pakai kita harus laporkan. Simpan bukti-bukti, laporkan. Tuhan juga nanti minta laporan begitu. Kepada Kakak Meli, kepada kakak pengasuh, teman-teman, adik-adik semua. Kita nanti diminta pertanggungjawaban. Kalau Tuhan tanya, terus kita mau jawab apa? Seperti itu. Pelajaran kita hari ini menegur kita dan menasihati kita bahwa jangan kita berdosa. Dan kalau kita berdosa, kita akan kena murka Tuhan. Dan murka Tuhan itu berdampak luar biasa kepada hidup kita. Orang di sekitar kita, kita semua bisa kena. Untuk itulah pelajaran kita di hari ini, kiranya pelajaran dari Yeremia ini mau membuat kita sadar bahwa Tuhan itu Maha Penolong. Tetapi jangan kita memanfaatkan Maha Penolongnya Tuhan ini untuk terus melakukan hidup dalam dosa yang berkepanjangan. Tapi kita mau mengaku dosa-dosa kita,
Sehingga kita berbalik, sehingga kasih Tuhan yang besar itu terus memberkati kita. Karena Tuhan berfirman dalam Mazmur pasal 1 bahwa orang-orang yang setia merenungkan firman Allah dan melakukan kebenaran pasti akan diberkati Tuhan, hidupnya akan berhasil. Tuhan memberkati adik-adik semua. Selamat pagi. Kita akan memberikan persembahan syukur. Kakak Meli mengajak kita semua untuk menyanyi sebuah lagu sekolah minggu yang berjudul Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Sambil kita memberikan persembahan syukur. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita di minggu ini. Kakak Meli akan berdoa untuk adik-adik yang akan mengikuti UTS. Mungkin sudah atau belum, kita akan doakan. Dan kita juga berdoa kepada kita semua, orang tua, anak-anak, untuk Tuhan melindungi kita di masa pandemik ini. Di mana penyakit ini, corona ini sudah mulai banyak menyebar di kota Manokwari ini. Mari kita berdoa sekaligus menutup ibadah kita di pagi ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih. Karena Tuhan baik dan mengasihi kami. Ya kami melakukan dosa-dosa, Tuhan, kami mengaku, dan biarlah Tuhan ampuni kami sehingga kami tidak lagi mendapat murka-Mu. Seperti yang diterima oleh orang-orang Israel itu. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau tuntun dan memberkati. Hamba berdoa menyerahkan adik-adik kelas remaja, juga adik-adik sekolah minggu yang sedang mengikuti ulangan tengah semester. Tuhan memberkati mereka. Yang belum ulangan, yang sudah selesai ulangan, Tuhan kami menyerahkan mereka semua. Biarlah hasil-hasil mereka mendapat nilai yang baik. Selama masa pandemi ini mereka belajar dari rumah. Tuhan tolong sehingga kemampuan mereka dapat berkembang secara baik, walaupun tidak bertemu di kelas seperti biasa. Biarlah mereka rindu untuk terus belajar, juga rindu untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan memberkati orang-orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Tuhan memberkati guru-guru, teman-teman mereka. Tuhan juga memberkati kakak pengasuh, teman-teman kami, kakak-kakak semua yang mengurus siaran langsung ini, siaran live sekolah minggu ini, juga siaran tim multimedia di gereja. Tuhan berkati mereka. Rencana kami untuk mengadakan siaran langsung juga di sekolah minggu, Tuhan kiranya memberkati semuanya. Berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara yang mengalami persoalan kesehatan, juga persoalan ekonomi, persoalan politik. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba-Mu para pemimpin. Berdoa dan menyerahkan juga adik-adik semua masa depan dan cita-cita mereka, Tuhan kiranya memberkati. Memberkati pelayanan kami di sekolah minggu, guru-guru, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua dan memberkati kami semua. Biarlah Tuhan menolong kami senantiasa di masa pandemi ini. Dan biarlah Tuhan tinggal dan sertai kami selalu. Di dalam nama Yesus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita dan pelajaran kita di hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu.